Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama'ana al-a'izza wa habaibana al-fudala wa ikhwanina al-a'izza, hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terkhusus kepada para ulama, para masyayikh, para habaib hadir bersama kita di majelis yang mulia ini. Habib Ja'far bin Syahab bersama para habaib yang lain hadir bersama kita, para guru-guru kita, Kiai Haji Suyuti Ilyas, Khatimul Ma'had Darul Ihsan, bukan Darul Islam saja. Darul Ihsan apa Darul Islam? Darul Ihsan. Darul Ihsan bukan Darul Islam. Para Ustadz Sobirin, para asatidzah, para masyayikh yang hadir di majelis ini, yang saya hormati dan saya muliakan, ahlan wa sahlan. Al-Ustadz Anas Az-Zuhbi yang akan menyampaikan tausiah setelah saya ini. Jadi saya nggak perlu lama-lama lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Antum dipanggil sama Habib Ja'far. Ahlan wa sahlan Ustadz Anas Az-Zuhbi. Hadirin yang kita hormati dan kita muliakan, orang tua kita bersama, Sahibul Bait, Ketua Takmir Masjid Huda Rahman, ayahanda beliau Bapak Haji Suherman. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Saya tidak perlu lagi menjelaskan siapa beliau karena sudah dijelaskan tadi dalam pantun yang disampaikan oleh Khatib Majelis Sholawat tadi. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, panitia penyelenggara yang mewakili panitia, mana orangnya? Bapak Arifin, orangnya sedang tidak ada. Tadi menarik sekali ketika pantun tadi menjelaskan siapa Bapak Arifin. Apa katanya? Berkumis. Berkumis gimana Pak? Dari Sampang Pak ya. Lazami As'ad. Masya Allah, hadirin, menggetarkan, sholawatnya mengguncang hadirin, menggetarkan, subhanallah. Dan nama majelis sholawatnya menarik, namanya Ashabul Maimanah. Kita jadi teringat kalau mengucapkan kata Ashabul Maimanah, kita teringat ayat di dalam Al-Quran. Surat apa ini Bapak Ibu? Surat Al-Bayyinah, Al-Waqi'ah. Oh gitu. Al-Balad. Al-apa ini? Al-Balad. Yang benar Al-Waqi'ah. Oh, di Al-Balad juga ada. Di Al-Waqi'ah itu Allah berfirman, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka golongan kanan, betapa beruntungnya golongan kanan ini. Ini yang ada di dalam surat Al-Waqi'ah.
Lalu setelah menyebutkan golongan ashabul maimanah, ayat berikutnya menyebutkan wa ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah, dan golongan kiri, betapa sengsaranya golongan kiri. Na'udzubillah. Tadi Ustaz Rasyidin sempat menyampaikan dalam sambutannya, dunia malam hari ini terbelah. Kata beliau tadi, di sini kita berzikir, sementara di sono mereka sedang menyambut detik-detik pergantian tahun yang bagi mereka betapa istimewa, tapi bagi kita umat Islam sama sekali tidak ada yang istimewa. Betul? Yang menjadi istimewa bulan di mana saat sekarang kita berada, yaitu bulan Rajab. Ya Allah, mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah termasuk orang-orang yang ashabul maimanah. Amin. Siapa itu ashabul masy'amah? Golongan yang di seberang sana, golongan yang di sana. Salah satu Allah menyebutkan wa kanu yusirruna alal hinsil azim. Salah satu ciri ashabul masy'amah itu mereka selalu melakukan pelanggaran, durhaka dan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan yang saat ini mereka masih berada di golongan masy'amah, mudah-mudahan mereka ketarik magnetnya sholawat ashabul maimanah bisa menyedot mereka yang masy'amah menjadi ashabul. Amin ya rabbal alamin. Gak jadi ceramah Isra Mi'raj ini Pak, ceramahnya ashabul maimanah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hanya karena taufik dan hidayahnya para hadirin. Kita bersyukur kaki kita yang mampu bergerak ke sini adalah nikmat Allah yang wajib kita syukuri. Hanya rahmat Allah yang menggerakkan hati kita, kemudian kita bisa bersama hadir di majelis yang mulia ini di Masjid Huda Rahmah. Hadirin, setiap tahun kita sudah merayakan dan memperingati Isra wal Mi'raj, dan kita sudah sangat hafal kisah dahsyat yang Allah ceritakan. Bahkan nama surat itu pun diberi nama surat Al-Isra di dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin, perjalanan yang dahsyat ini, perjalanan Isra ini dimulai dari masjid ke masjid. Hadirin, Nabi Muhammad diberangkatkan oleh Allah tidak dari rumahnya, tidak dari mall, tidak dari pasar, tetapi baginda Nabi diberangkatkan dalam Isra'nya dari masjid ke masjid. Kenapa? Salah satunya karena yang akan diterima oleh baginda Nabi Muhammad, perintah amanah yang akan diterima oleh Allah di Sidratil Muntaha adalah perintah sholat. Dan sholat terbaik, sholat yang paling afdol itu dilaksanakan di rumah apa di masjid? Di masjid apa di rumah? Hadirin, Isra Mi'raj Rajab yang di dalamnya ada peristiwa Isra wal Mi'raj selalu hadir setiap tahun, dan kita peringati minimal ada dua catatan yang paling penting hadirin yang mengingatkan kepada kita semua. Catatan yang pertama adalah tentang sholat. Catatan yang kedua adalah tentang masjid. Hadirin, betapa dua hal ini berhubungan yang sangat erat dan sangat kuat. Sudah seberapa baik sholat kita tahun ini daripada tahun yang lalu? Sudah seberapa dekat kita ke masjid tahun ini dibanding tahun yang lalu? Inilah sesungguhnya pesan penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Hadirin, di ayat itu Allah menyebut nama satu masjid, namanya Masjidil Haram. Di mana Ibu tempatnya ini? Ya Allah, dengan keberkahan malam ini mudah-mudahan
yang hadir di majelis ini semuanya sampai ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Di mana sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, kata Nabi, lebih utama, lebih mulia, lebih baik daripada 100.000 rakaat selain di tempat yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Betapa dahsyatnya pahala sholat di Masjidil Haram. Ini salah satu Bapak Ibu yang memotivasi kita untuk kepingin selalu bisa haji, untuk selalu bisa umroh. Lalu di ayat itu Allah juga menyebutkan satu masjid lagi, namanya Masjidil Aqsa, yang ada di Palestina. Hadirin, kalau Masjidil Haram itu berada di kota suci Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kata Nabi, sholat di Masjidil Aqsa itu lebih baik daripada sholat nilainya 500 rakaat dibanding dengan masjid yang lain. Lalu ada satu masjid lagi yang belum disebut di dalam ayat ini. Kenapa? Ya karena ketika peringatan Isra wal Mi'raj masjidnya belum ada. Masjid apa itu? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi baru ada di Madinah setelah Rasulullah hijrah. Hadirin, 2 tahun setelah Isra wal Mi'raj Rasulullah hijrah ke Madinah dan Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi. Yang kata Nabi, sholat di Masjid Nabawi itu nilainya 1000 rakaat lebih baik daripada di masjid yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada 3 masjid Bapak Ibu, 3 tempat paling suci di bumi ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di mana? Kata Nabi dalam satu hadisnya, kalau sebab Ibrahim Allah haramkan Masjidil Haram, dengan Nabi Allah Ibrahim Allah jadikan masjid itu Masjidil Haram, maka Nabawi dengan aku ada di tempat ini, maka Allah jadikan Masjid Nabawi juga bagian dari Masjidil Haram. Kalau Ibrahim mengharamkan Makkah, maka aku mengharamkan Madinah. Mengharamkan maksudnya menjadikan tempat itu terhormat, menjadikan tempat itu mulia. Nah, hadirin, inilah 3 tempat terbaik, 3 tempat tersuci, dan kita dianjurkan oleh Nabi untuk berziarah. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Ini hadisnya. Ini hadis yang sering dijadikan dalil sama orang-orang travel ini, Pak. Ini dalilnya orang travel untuk mengajak jamaah berangkat umroh, termasuk umroh yang plus, Bu, ya. Bahkan ada yang plus ini. Saya nggak tahu yang plus kedua itu kemana lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, selain dari yang 3 masjid, ada jutaan masjid di muka bumi ini, dan itu nilainya sama. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa itu punya kedudukan khusus, sehingga kata ulama, siapapun yang bernadar untuk datang ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa, maka wajib, kalau terkabul nadarnya, maka ia wajib untuk datang ke masjid yang ia nadarkan itu. Kalau hajat saya dikabulkan oleh Allah, saya berjanji saya mau sholat 10 rakaat di Masjidil Haram, hajatnya dikabulkan oleh Allah, wajib dia terbang ke Masjidil Haram. Begitu juga kalau dia nadarnya ke Masjidil Aqsa, begitu juga kalau nadarnya ke Masjid Nabawi, wajib, ibu ya. Anaknya diterima di fakultas kedokteran, suaminya dapat kenaikan pangkat, tanahnya laku terjual, lalu dia janji, maka janji itu wajib dia tunaikan di masjid yang dia janjikan. Tapi selain dari yang 3 masjid itu, Bapak Ibu sekalian, kalau nadarnya, kalau tanah saya laku, saya mau sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, alhamdulillah nggak lama tanahnya terjual, 10 miliar. Masya Allah. Berapa miliar?
Walaupun nggak punya duitnya, nyebut saja sudah puas Pak. Nyebut saja sudah senang ya. Terkabul hajatnya. Begitu dia mau berangkat ke Jakarta, hadirin, tiket mahal ini. Tiketnya 3 juta. Lagi mau Imlek ini, lagi mau tahun baru, lagi mau lebaran. Sehingga niat sholat di Masjid Istiqlal Jakarta tidak jadi. Lalu diganti sholatnya di Masjid Huda Rahmat. Di mana Bu? Ya, janji ke Istiqlal dibatalkan, lalu sholatnya di Masjid Huda Rahmat. Kira-kira nadarnya sudah terbayar apa belum? Nadarnya sudah selesai apa belum? Jawabannya, nadarnya sudah terbayar dengan dia sholat di Masjid Huda Rahmat. Karena kedudukan Masjid Huda Rahmat dengan Masjid Istiqlal sama, tidak berbeda. Alhamdulillah, Masjid Raya Mujahidin dengan Masjid Huda Rahmat sama. Ada 4.600 masjid Pak di Kalimantan Barat. Kalau ada yang penasaran boleh diklik di Google itu. Berapa masjid? 4.670-an jumlah seluruh masjid di Kalimantan Barat. Alhamdulillah. Kubur raya sekitar 600-700. Alhamdulillah, jumlah yang juga besar. Hadirin, fungsi di samping tempat ini, keberadaan kita di tempat ini akan dapat menguatkan iman kita kepada Allah. Karena sabda Nabi Muhammad, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat orang yang mondar-mandir keluar masuk masjid, subuh datang, keluar lagi, zuhur datang, keluar lagi, asar datang, keluar lagi, maghrib, isya, 5 waktu dia mondar-mandir keluar masuk masjid, kata Nabi, fashhadu, saksikan bahwa orang itu adalah orang beriman. Semakin sering kita datang ke tempat ini, semakin lama kita duduk di tempat ini, maka semakin kuat iman kita. Amin ya rabbal. Kalau semakin jarang kita datang ke masjid Pak, jamaah 5 waktu tidak sempat, sempatnya cuma 1 kali dalam 1 pekan. Hari apa? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Allah memanggil kita, di hari Jumat, Allah mengundang kita Pak, memanggil kita dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Sama ketika Allah memanggil kepada kita melaksanakan ibadah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siap. Yang berpuasa berarti beriman, yang enggak berpuasa berarti tidak beriman Ibu. Ini sebentar lagi Ramadan ini. Jadi Ramadan itu menjadi pembuktian iman kita kepada Allah. Ternyata tidak hanya Ramadan, hari Jumat itu menjadi pembuktian iman kita kepada Allah. Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikumandangkan panggilan azan untuk melaksanakan sholat Jumat di hari Jumat, fas'au, bergegaslah, segeralah, wadarul bai', dan tinggalkan segala transaksi jual beli, tinggalkan segala kesibukan, datang ke masjid. Jadi kalau ada orang mengaku beriman hari Jumat dipanggil ke masjid tapi tidak datang, kira-kira beriman atau tidak? Hadirin, jadi hari Jumat cukup ya untuk membuktikan orang itu beriman apa tidak. Jumat apa tidak? Sholat Jumat. Hadirin, maka kata Nabi tadi, apabila iman kita stabil, iman kita kepingin kuat, dan iman kita kepingin terus bertambah, rahasianya, caranya adalah jangan jauh-jauh dari tempat ini Bapak Ibu. Alhamdulillah kita dari sekian jam tadi hadir bersama. Semoga detik demi detik yang kita lewati ini bernilai pahala. Amin. Fungsi yang kedua Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inilah ahammu bi ahlil ardi 'adzaban fa idza nazartu ila ummari buyuti
fasarraftu al-'adzab anhum aw kama qala Nabi. Kata Nabi, Bapak Ibu sekalian, sungguh hampir saja aku mau menurunkan bala dan bencana kepada penduduk bumi. Hampir saja azab itu akan Allah turunkan kepada penduduk bumi. Betapa tidak ngeri kita, ya, maksiat di mana-mana. Hadirin, ini malam ini biasanya malam pergantian tahun baru, hadirin, ini malam penuh dengan maksiat. Ya Allah, yang semakin membuat kita sedih justru yang terlibat dalam perbuatan maksiat itu bukan mereka, tapi ternyata saudara-saudara kita sendiri, sesama muslim. Allah mahdi. Apa akibatnya apabila maksiat sudah merajalela, maksiat sudah dikerjakan secara terang-terangan dan tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab. Seperti halnya hadis ini, hampir saja aku menimpakan bala dan bencana. Di sana ada orang yang sedang berzina, di sana ada orang yang sedang narkoba, di sana ada orang yang sedang durhaka kepada kedua orang tua, di sana ada orang yang sedang rebutan waris sesama keluarga sehingga terputus tali silaturahim. Semua itu mengguncang arasy dan menjadikan Allah murka sehingga azab, bala dan bencana mudah turun. Hadir, Allah masih sangat jelas dalam benak kita. Ini harus negara kita sedang dalam bencana, Bapak Ibu sekalian. Aceh, nanti waktu Sumatera Barat, Sumatera Utara, bahkan ada 3 desa di Aceh itu yang lenyap, hadir, dalam satu malam. Dahsyatnya banjir ini hampir skalanya menyerupai tsunami yang pernah datang di 2004. Kecil, nanti di YouTube Allah. Kecil ya. Karena dia ternyata Bapak Ibu sekalian, masjid dapat menjadi pelindung dari turunnya azab itu. Sebagaimana hadis Nabi yang saya bacakan, hampir saja aku menimpakan azab kepada penduduk desa itu, kepada penduduk negeri itu, tetapi ketika aku melihat di bawah banyak orang yang mondar-mandir keluar masjid, ada yang iktikaf di masjid, ada yang majelis taklim di masjid, ada yang sedang sholawatan di masjid. Apa kata Allah? Fasarraftul azab anhu. Aku tahan azab itu, aku alihkan bencana itu. Tidak jadi Allah turunkan bencana itu karena menghormati orang-orang yang memakmurkan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, selain memakmurkan masjid, satu lagi yang dapat mencegah dan menjadi penyanggah turunnya bala dan bencana, yaitu istighfar. Di Al-Anfal ayat 33 Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allahu akbar. Hadirin, apa kata Allah dalam ayat ini? Allah tidak akan mengazab satu kaum wa anta fihim. Siapa anta itu? Anta, engkau Muhammad masih berada di tengah-tengah mereka. Hadirin, ayat ini menarik kalau kita baca ayat sebelumnya. Apa ayat sebelumnya? Ketika Nabi sedang ini ayat Makkiyah, Bapak Ibu. Ini ayat turunnya di Mekah. Ya. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba datang Abu Jahal dan abu-abu yang lain, hadirin. Lalu mereka bilang apa? Ya Muhammad, kalau benar Al-Quran yang kamu sampaikan itu benar-benar turun dari Allah, benar datangnya dari Allah, dan itu benar wahyu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, turunkan batu dari langit. Ya Allah, gara-gara ayat ini gelarnya jadi Abu Jahal. Itu kan namanya Ibnu Hisham. Kenapa nama Ibnu Hisham jadi Abu Jahal? Apa artinya Abu Jahal, Bu? Abu itu bapak, Jahal itu Jahlun itu bodoh. Abu Jahal bapaknya orang bodoh. Kenapa Abu Jahal sampai dapat gelar itu? Gara-gara ayat ini. Idz qalu Allahumma in kana hadzal haq.
min indik fa'abtir alaina hajaratan minas sama. Kalau benar Al-Quran ini wahyu dari Allah, buktikan, turunkan hujan batu dari langit. Kok aneh ya? Mestinya ya Allah Muhammad, kalau memang ini benar dari Allah, saya siap beriman. Ini kebalik, kalau benar dari Allah, turunkan hujan dari langit. Au azabin alim, atau azab yang pedih. Lalu Allah menjawab, Bapak Ibu, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihi. Allah tidak akan mengazab kau selama engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Makanya Bapak Ibu, dalam kitab-kitab sirah nabawiyah kita tidak pernah membaca ada badai turun, ada tsunami, ada petir, ada gempa bumi yang melanda kau selama Nabi Muhammad masih bersama mereka. Nggak ada cerita azab yang datang ke Mekah dan Madinah. Karena apa? Karena ada Rasulullah di tengah-tengah mereka. Nah sekarang Rasulullah sudah tidak ada, Bapak Ibu. Siapa yang menjadi penyanggah bala dan musibah? Allah melanjutkan dalam ayatnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab satu kaum selama di tengah-tengah mereka masih banyak yang beristighfar. Selama istighfar masih terus kita baca, Bapak Ibu sekalian, dan selama masjid-masjid makmur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kampung kita, menjaga desa kita, menjaga daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.